Ratusan tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kuningan, Jawa Barat mengamuk dan menyerang petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan. Tahanan mengamuk saat akan dites urin. Badan Narkotika Nasional masih melakukan pemeriksaan atas 3 kru maskapai penerbangan nasional untuk mengetahui sudah berapa lama mereka telah menggunakan narkoba. Terungkapnya kasus pilot dan kru pesawat yang menggunakan narkoba memunculkan kekhawatiran tentang keselamatan para penumpang yang menggunakan pesawat udara. Pemerintah berencana menurunkan harga bahan bakar minyak. Pemberlakuan harga baru berlaku mulai awal tahun 2016. Dua hari menjelang Hari Raya Natal, aktivitas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta semakin ramai. Jumlah penumpang mencapai lebih dari 200.000. Maskapai penerbangan juga menyediakan penerbangan tambahan. Halo, selamat petang pemirsa yang menyaksikan Metro hari ini di hari Rabu 23 Desember 2015 bersama saya, Robert Haryanto. Selama 1 jam ke depan kami akan memberikan informasi aktual dan juga akurat. Mari kita simak Metro hari ini selengkapnya. Ratusan tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kuningan, Jawa Barat mengamuk dan menyerang petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan. Para napi mengamuk karena akan dites urin. Inilah suasana di dalam lapas Kuningan, Jawa Barat saat belasan petugas BNN Kuningan akan melakukan tes urin kepada seluruh tahanan. Ratusan tahanan melempari petugas BNN dengan benda-benda keras. Sebagian dari mereka berteriak sambil mengacungkan benda tumpul. Diam, 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 diam. Sipir untuk menenangkan para tahanan sia-sia. Akibatnya petugas BNN berlarian menyelamatkan diri. Amukan para tahanan mengakibatkan kerusakan di lapas. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak lapas atau BNN Kuningan. Dan untuk informasi terkini mengenai kericuhan di Lapas Kelas 2A Kuningan, kita bergabung bersama dengan Kepala Lapas Kuningan, Jawa Barat, Bapak Gumelar. Selamat sore, Pak Gumelar. Selamat sore. Pak Gumelar, bagaimana dengan kronologis kejadian dan terutama mengenai situasi saat ini? Apakah sudah bisa dikendalikan? Untuk kegiatan tes urin kepada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kuningan, itu dilaksanakan jam 9. Namun ada penolakan dari penghuni yang kasus narkoba. Dari situ memang ada penolakan yang ada anarkis sedikit, hanya bisa ditanggulangi hanya setengah jam, kemudian dan dapat dilaksanakan tes urin seperti itu. Oke, Pak Gumelar, untuk situasi saat ini, apakah benar-benar sudah bisa dikendalikan dan juga BNN bisa mengambil tes urin? Sudah dari jam 9 setengah 10 sudah bisa dilaksanakan. Oke, lalu mengapa bisa sampai terjadi kerusuhan di dalam lapas yang Anda pimpin, Pak? Pertama, mereka kaget untuk pelaksanaan kegiatan itu, namun setelah saya mengadakan pengarahan, semuanya bisa dikendalikan semua. Oke, mengapa kagetnya? Ini kan inspeksi mendadak tentu saja mengagetkan tahanan dan apakah tidak dilakukan penertiban terhadap para narapidana terlebih dahulu sebelum BNN masuk? Jadi sebelumnya kami sudah ada langkah-langkah ya pengarahan dari petugas, kemudian memberikan pembagian tugas di blok. Namun di situ mereka sedang bersih-bersih opsi di lingkungan blok. Dari situlah masuk BNN, kaget terjadi kericuhan sedikit,
namun tidak meluas sehingga saya bisa mengendalikan itu di dalam blok. Hari ini jam 10 pagi tadi sudah tidak ada masalah. Gitu. Oke. Pak, apakah benar ada satu sipir yang terbukti mengonsumsi narkoba dari hasil tes urin yang positif? Ya betul, itu satu sipir ada, namun nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan perbuatan seperti itu. Apa saja yang ditemukan oleh BNN di sana? Siapa saja yang terbukti positif mengonsumsi narkoba selain sipir tersebut? Dari 118 kasus narkoba itu setelah diseleksi oleh dari petugas BNNK, kemudian ini yang perlu ditesurin sebanyak 30. Namun dari 30 itu yang 3 positif. 31 narapidana? 30 yang ditesurin, itu hasil seleksi, dan kemudian dinaklukin dengan tesurin, ternyata yang 3 positif. Berarti dari 30 sampling yang ditesurin oleh BNN, Betul. Setelah 3 dari terindikasi positif. Itu disaring, ya. Apakah 3 orang ini termasuk satu sipir di dalamnya? Tidak, jadi 4 orang dengan sipir seperti itu. Oke, jadi ada 4 orang terindikasi positif menggunakan narkoba, 3 narapidana dan 1 sipir. Saya akan khusus membicarakan mengenai sipir. Narkoba apa yang dikonsumsi oleh dia? Dari tes cek yang ada dengan petugas BNNK itu menggunakan Amfetamin? Amfetamin, ya. Oke, atau narkoba yang juga disebut dengan sabu. Apa hukumannya bagi sipir ini? Dan nanti kami akan tindak lanjut pemeriksaan dan bagaimana untuk rehab atau kena sanksi disiplin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gumelar, Kepala Lapas Kelas 2A Kuningan telah bergabung bersama dengan Metro hari ini. Sementara itu kami akan menghubungi Kepala Bagian Humas BNN, Bapak Slamet Pribadi. Selamat sore Pak Slamet. Selamat sore Pak Slamet. Kami masih terus mencoba untuk menghubungi dari Bapak Slamet Pribadi, Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional. Selamat sore Pak Slamet. Selamat sore Pak Slamet. Oke, baik, kami mohon maaf atas kendala teknis yang kami hadapi mengenai kericuan yang terjadi di Lapas Kelas 2 Kuningan, di mana BNN mencoba untuk mengetes urin dari para narapidana, dan informasi terakhir kami dapatkan 3 narapidana dan juga 1 sipir terindikasi positif menggunakan narkoba. Kita beralih ke informasi